Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurislah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya merupakan salah satu siswi kelas 10 bisnis retail 2. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendidikan anti korupsi, kita akan membahas apa itu korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi sendiri yaitu sebuah perilaku yang tidak etis dan tidak sah yang dilakukan oleh individu atau suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan lainnya, biasanya dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang dimiliki. Korupsi juga dapat berupa tindakan seperti penggelapan dana, penggunaan posisi untuk kepentingan pribadi, atau penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, untuk itu, apa yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Tujuannya antara lain yaitu untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi dengan mengenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, secara konsisten dan berkesinambungan. Pendidikan anti korupsi ini juga sangat penting bagi perkembangan psikologi siswa dan membantu masyarakat mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi, serta memberikan sanksi moral bagi koruptor. Adapun dengan beberapa contoh dampak negatif dari korupsi, di antara lain meningkatkan ketidakadilan dan ketidakpastian di masyarakat, menghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, meningkatkan kekerasan dan konflik sosial, serta meningkatkan kelemahan sistem keamanan dan hukum. Untuk itu, terdapat beberapa nilai-nilai anti korupsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, jujur, yaitu berperilaku dengan jujur dan tidak menipu atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, adil, yaitu berperilaku dengan adil dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau posisi semena-mena. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu berperilaku dengan tanggung jawab terhadap kekuasaan atau posisi yang dimiliki. Yang keempat, kerja keras, yaitu berperilaku dengan kerja keras terhadap sesuatu yang sedang kita lakukan. Yang kelima, integritas, yaitu berperilaku dengan sikap konsisten terhadap sesuatu yang dilakukannya. Yang keenam, akuntabilitas, yaitu berperilaku sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam setiap hal yang terjadi. Berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi. Pertama, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang membantu mencegah korupsi seperti kampanye anti korupsi atau kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, menjadi anggota organisasi yang berfokus pada pencegahan korupsi. Yang ketiga, berbagi informasi dan pengetahuan tentang korupsi dan pentingnya pencegahannya. Yang keempat, menjadi contoh bagi masyarakat dengan berperilaku jujur dan tidak menipu untuk memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. Dengan memahami pengertian korupsi dan dampak negatifnya, serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.